sama-sama ngototnya, sudahlah, mubahalah saja. Apakah ini urgensinya seperti apa nih menurut Anda nih? Baik, saya pada poin saja. Saya memang heran mengapa orang yang saya anggap paham di bidang kajian keagamaan dengan semudah memasukkan diskursus nasab ini pada mubahalah. Mubahalahnya ngeri sekali. Mubahalahnya sampai 7 keturunan siap mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya mubahalah untuk mengembalikan tradisi jahiliyah, tradisi kekufuran. Berbalik dengan mubahalah yang dilakukan oleh Nabi, itu karena Nabi ingin mempertahankan risalah kenabian yang diragukan oleh orang-orang kafir yang mengatasnamakan pengikut Isa, yang tidak percaya atas risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kemudian Nabi ngajak mubahalah. Artinya mubahalah yang dilakukan oleh Nabi itu untuk menguatkan Islam, untuk menguatkan Islam dan risalah kenabian. Tapi ini ada komunitas, ya udahlah, nggak usah saya rasakan biar lebih mudah dipahami orang awam. Komunitas yang mengaku sebagai sosok yang ingin membuat taruhan diri dan 7 keturunannya untuk mempertahankan nasabah alawi dengan mubahalah, siap sampai 7 keturunan untuk mati dalam keadaan kafir. Ini saya nangis, Mas, lihat model orang yang mengajak mubahalah ini. Padahal ini seorang kiai, seorang yang betul-betul menampakkan sebagai seorang duat, seorang dai. Baik, saya ingin menyampaikan syarat sebagai sebuah pengertian baik secara lughah maupun istilah tadi sudah disampaikan oleh Tuan Syed Qori. Saya ingin menyampaikan syarat mubahalah, Mas. Pertama, harus ikhlas karena Allah, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena status. Mubahalah harus betul-betul ikhlas karena Allah. Yang kedua, memiliki ilmu. Artinya apa? Orang yang ingin ngajak mubahalah harus betul-betul sudah memiliki perspektif keilmuan, harus memiliki perspektif secara ilmiah yang bisa dia pertanggungjawabkan. Nabi siap melakukan mubahalah karena secara keilmuan, secara ilmiah terkait dengan risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu sudah betul-betul memiliki baik data kemujizatan Al-Quran maupun data kemujizatan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jadi orang mau melakukan mubahalah itu harus tahu persis duduk persoalannya. Tidak bisa perspektif keyakinan digunakan dasar untuk mubahalah. Perspektif husnudzon dijadikan dasar untuk mubahalah itu tidak bisa, Mas. Itu berbahaya sekali. Jadi orang yang mau mubahalah harus betul-betul clear. Duduk persoalannya harus betul-betul jelas, sejelas-jelasnya. Dari perspektif ukuran keilmuannya itu bisa diukur. Instrumen-instrumen pengetahuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar zon, bukan hanya sekedar husnuzon, tapi betul-betul baik data yang empiris, rasional, yang bisa diargumentasikan. Yang ketiga, orang yang meminta mubahalah termasuk orang yang soleh dan bertakwa. Ciri orang soleh itu orang yang tidak hanya bisa dimaknai sebagai orang yang baik begitu saja, tidak, Mas. Orang soleh itu orang yang sudah memiliki keseimbangan diri, keseimbangan jiwa. Orang yang dikatakan memiliki keseimbangan jiwa itu artinya dia dalam jiwanya itu ada roh. Dia orang yang memiliki hubungan dengan Allah secara kuat, secara rohaniah. Yang kedua, unsur jiwa yang kedua itu adalah al-qalbu. Dia harus betul-betul memiliki suasana empati dan simpati kepada keutamaan dan kebenaran. Yang ketiga, orang itu memiliki nalar sehat, akal sehat, bukan baper, terbawa perasaan.
Yang keempat, memiliki nafas, kehendak yang mutmainnah. Karena ada kehendak yang tidak mutmainnah seperti kehendak nafsu ammarah bisu, nafsu yang mendorong untuk berbuat kepada keburukan, dan dorongan itu sangat kuat, makanya disebut ammarah. Dan kedua, nafsu lawamah. Nah, orang yang mau melakukan mubahalah itu nafsunya, kehendaknya harus sudah mutmainnah. Nah, kesalahan seseorang itu apabila terlihat keseimbangan seluruh unsur jiwa ini terpotensikan semua, Mas. Baik unsur alaqah kepada Allah, unsur qalbnya yang penuh empati simpati pada keutamaan dan kebenaran, unsur akalnya betul-betul sehat, unsur nafasnya betul-betul dalam keadaan nafsu yang mutmainnah. Maka tidak bisa mubahalah dengan orang gila, nggak bisa, Mas. Mubahalah dengan orang yang terbawa perasaannya, nggak bisa, Mas. Mubahalah itu betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang menarik, Mas, Nabi itu mubahalah dengan orang non-muslim. Yang saya heran, mengapa ada kelompok tertentu, taruhlah misalnya Habib Rizik, karena ini sudah real di lapangan, ngajak mubahalah dengan Gus Dur. Masa mubahalah dengan sesama umat Islam? Sesama umat Islam dan sama-sama untuk izil Islam wal muslimin. Ini kan nggak match. Jadi mubahalah itu betul-betul harus didasarkan pada kesalehan seseorang, dan kesalahan seseorang itu akan dilihat dari potensi keseimbangan, seluruh potensi kejiwaan itu terpotensikan, baik potensi rohaniahnya, potensi qalbnya, potensi akalnya maupun potensi nafasnya. Sehingga ketika mubahalah itu tidak terkesan nafsu, karena hadzun nafsi, karena dorongan nafsu. Jadi orang mau melakukan mubahalah itu harus betul-betul clear, jernih pikirannya, nggak boleh terbawa nafsu. Dan harus orang-orang yang bertakwa, Mas. Bertakwa itu artinya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Orang-orang yang betul-betul karena ingin mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lah, kemudian bisa dipertanyakan, orang mendewakan nasab itu karena Allah atau tidak, itu kan bisa dipelajari, orang awam sudah tahu itu. Yang notabene di Dzurriyyah Wali Songo nasab itu tidak masuk dalam tema publik, itu tema keluarga sebenarnya. Kemudian berikutnya sebagai syarat mubahalah itu adalah mubahalah itu setelah menyampaikan hujjah kepada penentang. Namanya menyampaikan hujjah ini kan sudah diperdebatkan. Clear, misalnya secara konteks terkait nasab Ba'alawi yang sekarang dipertanggungjawabkan oleh Robitoh sebagai sebuah lembaga yang mengakomodir nasab Ba'alawi di Indonesia. Pertanyaannya, sudahkah Robitoh membuat hujjah balighah untuk menjawab pertanyaan Kiai? Oke, katakan saya tidak mengistilahkan tesis. Kalau istilah tesis mungkin para Habib dan Muhibbin pada nggak paham, dikira nggak ilmiah dan lain sebagainya. Pertanyaannya saja, sudahkah Rabithah menjawab dengan hujjah yang balighah, dengan argumentasi yang rasional dan empiris menjawab pertanyaan Kiai Imad? Nah, sementara orang mau melakukan mubahalah itu harus setelah menyampaikan hujjah kepada penentang. Artinya sudah menyampaikan pertanggungjawaban secara ilmiah dan rasional. Sampai detik ini, yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjelaskan duduk persoalan kenasaban Ba'alawi, Rabithah untuk konteks habaib di Indonesia, itu belum melakukan jawaban. Yang saya heran, beberapa muhibbin dalam tanda kutip mau mengajak mubahalah tanpa dasar hujjah, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar keseimbangan jiwa. Yang paling mengerikan, mubahalahnya dengan membuat taruhan 7 keturunan siap mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mubalah untuk mempertaruhkan anak turun kita untuk siap jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik itu, Mas. Mengerikan sekali. Kemudian yang terakhir, mubahalah itu berkaitan dengan urusan penting dalam agama. Nah, berkaitan dengan urusan penting dalam agama, saya ulang lagi. Makanya betul tadi dikatakan oleh Said Qari,
Masalah politik kok mubahalah itu. Politik itu urusan dunia, mubahalah. Nasab itu kan urusan nasib, Mas. Itu juga dunia. Mengapa harus mubahalah? Nasab itu di akhirat itu semuanya akan menggantungkan rahmat Allah. Nasab itu diskursus dunia, Mas, bukan diskursus akhirat. Jadi tidak perlu mubahalah. Jadi betul yang dikatakan Said Qori tadi, mubahalah itu bukan persoalan yang ngecek-ngecek. Betul-betul harus dengan urusan penting dalam agama, urusan akidah. Jadi bukan urusan duniawiyah, bukan urusan kapital, bentuk bagaimana biar bisa melangsungkan sistem capital dengan sistem kenasapan itu terus biar tidak terganggu, maka siap mubahalah secara publik, biar publik tetap percaya pada kenasapan ini. Ini ngaco sekali ini, Mas. Menjadikan nasab seperti seolah-olah menjadikan urusan agama yang sangat penting. Memang nasab menjadi bagian daripada tema agama, tapi dalam konteks tema urusan keluarga, urusan waris, urusan silaturahim antar keluarga, tapi bukan tema penting agama secara publik. Bukan tema penting agama dalam konteks publik. Dan mubahalah ini kan artinya mula'anah, untuk saling melaknat, Mas. Jadi intinya dalam mubahalah itu dalam hasanah at-turos itu kita temukan, tapi tidak dianjurkan. Kalaupun harus melakukan mubahalah, itu paling tidak harus ada syarat-syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir berkaitan dengan urusan penting dalam agama. Saya kira nasab itu tidak sesuatu yang sangat urgent dan penting dalam agama, Mas. Makanya Dzulkifli Wali Songo itu masalah kenasapan santai-santai aja. Ada orang ngaku cucu Nabi, ya biarkan, dari Bani selain Wali Songo, ya biarkan, nggak akan melakukan persekusi. Jadi melakukan persekusi pada orang yang mengaku cucu Nabi di luar klannya, itu kejahatan juga itu. Karena masalah nasab itu kan urusan keluarga. Siapapun boleh mengaku cucu Nabi, yang penting jangan dikapitalisasikan secara publik dan jangan merugikan masyarakat, jangan membuat hegemoni, jangan membuat relasi kuasa yang tidak seimbang. Karena itu urusan pribadi.